Pak Dr. Zainul yang saya hormati serta para penonton sekalian. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Iqazul Himam yang mensyarah hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-17, pada bab yang disebutnya Adabul Arif. Sebagaimana tadi disampaikan, pertama-tama saya akan membaca dulu syarah hikmah ini dalam bahasa Arab dan menerjemahkannya. Saya berusaha membacanya dan menerjemahkannya saja, lalu mengulasnya nanti di bagian akhir, dan setelah itu ada waktu untuk kita berdiskusi sampai insya Allah jam 9 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Arif, adab seorang yang mengenal Allah. Falamma farago minal babil awal, setelah selesai dari bab pertama, asyara ilal babis tsani, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengisyaratkan kepada bab yang kedua. Faqala, dia berkata, wa qala radhiyallahu an, dia berkata, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyazhara fil waqti ghayra ma azharahullahu fihi. Ma taraka minal jahli syai'an, tidak meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Artinya sudah mengambil semua jenis kebodohan. Man aroda ayyazharo fil wakti, yang ingin tampil pada suatu waktu, ghayra ma azharahullahu fihi, selain sesuatu yang ditampilkan oleh Allah pada dirinya. Al-jahlu huwa diddul ilmi, kebodohan itu adalah lawan dari pengetahuan. Wakila huwa adamul ilmi bil maksud, ada yang mengatakan bahwa kebodohan adalah tidak mengetahui tujuan. Wa huwa ala kismaini, ia ada dua macam, basitun wa murakkab, kebodohan yang sederhana dan kebodohan yang majemuk. Fal basitu ayyajhala wa ya'lam annahu jahil, kebodohan yang sederhana adalah seseorang tidak tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Wal murakkabu ayyajhala jahlahu, sedangkan orang yang kebodohannya kompleks atau majemuk itu adalah orang yang tidak tahu dan sekaligus tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Wa akbahul jahli al jahlu billah, kebodohan yang paling buruk adalah tidak mengenal Allah. Wa inkaruhu ba'da tolabi ma'rifatihi, dan mengingkari Allah padahal sudah melakukan usaha untuk mengetahuinya. Kultu, aku katakan, kata Ibnu Ajibah sebagai syarahnya, min adabil arifil hakiki, salah satu adab dari seorang arif yang sejati, ayyukirrol asya'a fi mahalliha, adalah mengafirmasi segala sesuatu pada posisinya atau keadaannya masing-masing. Wa yasiru ma'aha ala sayriha, lalu dia berjalan bersama segala kondisi yang ada pada dirinya di sekitarnya dengan mengikuti alirannya. Fakullama abrozathul qudratul lil iyan, setiap kali al-qudrah ini adalah kuasa Allah menampilkan atau memunculkan sesuatu kepada pandangan dirinya, yang baik atau yang buruk, itu fahuwa fi goyatil kamali wal itqon, maka dalam pandangan arif yang hakiki, segala yang muncul itu akan terlihat sangat sempurna dan sangat teliti. Wa fi dzalika qala sahibul ainiyati radhiyallahu anhu, tentang makna ini
penulis Qasidah Ainiyah yaitu Abdul Karim Al-Jili mengatakan, wa kullu qabihin, segala sesuatu yang jelek, in nasabta li husnihi, jika engkau nisbatkan ia kepada kebaikannya, atatka ma'anil husni fihi tusari, maka makna-makna kebaikan pada sesuatu yang jelek itu akan segera datang kepada dirimu. Yukammilu nuksonal qabihi jamaluhu, kekurangan sesuatu yang jelek itu akan disempurnakan oleh keindahannya. Fama sama nuksonun wala sama basyiun, maka tidak ada sesuatu yang kita sebut kurang dan tidak ada sesuatu yang kita sebut sebagai buruk. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk pada diri kita atau pada benda, pada orang atau pada peristiwa dan kondisi, itu sebenarnya kita masih bisa menisbatkan kepada itu semua kebaikannya. Jika itu kita usahakan, maka kebaikan-kebaikan pada sesuatu yang tadi kita sebut sebagai jelek akan segera datang kepada kita. Segala yang buruk itu memiliki keindahan, dan keindahannya itu akan menyempurnakan kekurangannya. Sehingga dengan demikian kesimpulannya tidak ada sesuatu yang bisa kita sebut sebagai sesuatu yang berkekurangan atau sesuatu yang buruk. Wa qala Abul Hasan An-Nuri radhiyallahu anhu, Abul Hasan An-Nuri Al-Baghdadi sebagaimana dikutip pada hikmah yang terdahulu, orang ini adalah murid dari Al-Junaidi, berkata, muradullahi min khalqihi mahum alaihi, yang dikehendaki oleh Allah pada makhluk-makhluknya adalah kondisi mereka seperti apa adanya. Fa iza aqamallahu abdan, jika Allah Subhanahu wa taala menempatkan seseorang fi maqamin minal maqamati, pada suatu makom, kondisi spiritual, kondisi emosional juga, atau ya kondisi-kondisi yang lainnya. Fal wajibu alal arifi ayyukirrahu fihi biqalbihi kainan makana, maka yang menjadi kewajiban seorang arif adalah mengafirmasi atau menerima keadaan, kondisi spiritual, emosional, dan yang lainnya dengan hatinya, bagaimanapun kondisi itu. Nah, di sini saya sudah baca tadi kalimat terdahulu, kalimat yang ada belakangan ini saya nggak pahami. Saya baca tapi nanti saya akan lewati. Wa in kana la tuslimuhu syari'a ragbatan fil khuruji anhu bisiyasati wa yanzuru ma yaf'alullah. Ini saya kurang paham. Qala ba'duhum, ada seorang sufi yang berkata, man amalal khalqa bisyari'ati qala khasmuhu ma'ahum, orang yang memperlakukan orang lain berdasarkan syariat atau berdasarkan aturan hukum, aturan standar-standar rasional juga misalnya, maka pertengkarannya dengan mereka akan panjang. Kamu nggak memenuhi standar, gitu kan? Ada kesalahan yang kamu lakukan, gitu. Waman amalahum bil haqiqati azzarahum, tapi orang yang memperlakukan orang lain atau ya makhluk Allah sesuai dengan hakikat, maka dia akan punya toleransi, punya maaf yang luas bagi
sesamanya, bagi kekurangan-kekurangan yang diterimanya. Wal wajibu ayyu amilahum fi zahiri bisyariah. Tapi menjadi kewajiban kita untuk berperilaku dengan sesama manusia pada aspek zohir sesuai dengan syariat. Sehingga kita selalu mengingatkan, menasihati, bahkan mengkritik gitu. Tapi itu harus disertai bahwa wafil batini bil haqiqah wa yu'azziruhum. Tetapi dalam batinnya itu harus memperlakukan orang lain dengan hakikat yang seperti tadi, bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah itu berada pada kondisi puncak kesempurnaan dan kebaikan. Sebenarnya kita harus melatih melihat ada unsur baik pada setiap yang jelek. Dengan begitu maka kita akan bisa memberikan uzur kepada mereka. Di dalam bedah buku Agama dan Imajinasi, Haidar Bagir mengatakan bahwa beragama itu butuh imajinasi. Sehingga jika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, misalnya sudah janjian bertemu jam 8, tapi dia tidak tepat waktu, maka dia mengutip Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, kita harus membayangkan 40 alasan mengapa orang itu terlambat. Mungkin kendaraannya mogok, bannya pecah, atau ada alasan yang lain sehingga dia datang terlambat. Sehingga kita tidak jadi marah. Wa man arada ayyazhara fil waqti ghairu ma azharahu Allah taala fi nafsihi aw fi ghairihi. Nah, kembali kepada hikmah yang disebutkan Ibnu Athaillah, orang yang ingin menampilkan diri pada suatu waktu selain apa yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya atau pada diri orang lain, faqad jama'al jahla kullahu, maka dia sudah menghimpun semua kebodohan. Ada kebodohan dari A sampai Z, itu ada semua pada dirinya. Walam yatruk minhu syai'a, dan tidak menyisakan ada kebodohan yang nggak hadir di dirinya. Mungkin ada kali Z itu nggak ada pada dirinya, dia cuma bodohnya dari A sampai Y saja. Oh enggak, ternyata tuntas sampai Z. Haitsu aradul qadra wa naza'al qadira, karena dia sudah menentang takdir dan melawan Allah yang menentukannya. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala itu mampu melakukan segala yang Ia inginkan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka orang-orang itu tidak akan melakukan perbuatan mereka. Walau syaa rabbuka la amana min fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka pasti akan beriman semua yang ada di bumi. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa orang lain sampai mereka semua menjadi orang yang beriman? Iman itu bebas gitu ya, menjadi pilihan. Allah enggak memaksa. Misalnya kalau kamu tidak beriman maka kamu tidak bisa bernafas. Lah kan kita pengen hidup. Karena pengen hidup kita harus bernafas, sementara untuk bernafas kita harus beriman, maka beriman menjadi paksaan, bukan pilihan kita lagi. Selama Allah masih membebaskan kita bernafas, gitu, maka iman menjadi pilihan. Wa fi ba'dil akhbar, dalam beberapa riwayat diterangkan, ini hadis qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman,
malam yardo biqodoi, orang yang tidak ridho dengan kodokku, walam yasbir ala balai, tidak bersabar atas bencana atau ujian yang kuturunkan. Fal yakhruj min tahti samai, silahkan keluar dari bawah langitku. Wal yattakhid robban siwaya, dan silahkan mengambil Tuhan selain diriku.